Baik teman-teman, langsung saja kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama, kita harus ubah dulu sumbu X-nya ke dalam bentuk derajat. Caranya, kita klik kanan di sembarang tempat, kemudian kita pilih grafik di bagian paling bawah. Ini ya. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Di bagian basic, untuk X minimum kita ubah menjadi 100, negatif 100 ya. Dan untuk X maksimum kita ubah menjadi 280. Untuk Y minimum kita ubah menjadi negatif 5, dan Y maksimum kita ubah menjadi 5. Oke, selanjutnya untuk X-aksis, kita klik distance, kemudian kita tulis 30. Selanjutnya di bagian label, kita pilih X, di bagian unit, kita pilih derajat. Kemudian untuk Y-aksis, klik distance, kemudian kita tulis 1. Di label, kita pilih Y. Kemudian kita tutup ya. Nah, ini sudah terlihat ya, bahwa sumbu X-nya sudah berbentuk derajat dengan jarak 30 derajat. Kemudian, langsung saja kita masukkan di kolom input fungsi persamaannya. Fx. Misalkan di sini kita akan menggambar grafik sin X. Sin X. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ketika kita masukkan sin X di sini, X-nya itu harus menggunakan derajat. Jika tidak menggunakan derajat, maka gambarnya akan seperti ini. Kita lihat jika kita menggunakan derajat, nah, maka gambarnya akan seperti ini. Tinggal kita enter. Selanjutnya, kita tentukan titik maksimum minimumnya dengan cara di sini ya. Kemudian pilih ekstremum. Kemudian kita klikkan di grafiknya. Nah, sudah kelihatan ya di sini nilai maksimum minimumnya. Kemudian kita tentukan titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X. Ini ya, kita pilih intersect. Sini. Kemudian di sini. Dan di sini. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menentukan grafik fungsi sin X ini menggunakan interval? Tinggal kita tambahkan di sini. Kita tulis intervalnya. Misalkan kita akan mengambil interval 0 derajat sampai 360 derajat. Maka 0, jangan lupa derajatnya ya, derajat kurang dari sama dengan X derajat, jangan lupa, kurang dari sama dengan 360 derajat. Bentar. Nah, kita bisa lihat grafiknya. Ini pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian, kita coba menambahkan ini ya di sini. Slider. Kita tambahkan slider, coba. Kita ambil di sembarang titik. Kita beri nama A. Oke. Kita tulis lagi intervalnya. 0 derajat kurang dari sama dengan
X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Bentar. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan koefisien sebelum sinnya. Misalkan di sini kita tambahkan A, kemudian kris, enter. Nah, di sini ya, misalkan ini A-nya sama dengan 1. Kita coba lihat apa yang akan berubah ketika A-nya kita ubah. Ternyata kita bisa lihat yang berubah adalah titik maksimum dan minimumnya. Jika kita buat A sama dengan 2, maka titik maksimumnya berada di 2 ya, Y-nya sama dengan 2, dan minimumnya di negatif 2. Kemudian bagaimana jika koefisiennya kita buat di X, di sebelum X-nya? Sini ya. Jadi bentuknya AX kuadrat. Maaf, jadi bentuknya AX derajat. Nah, ternyata yang berubah adalah periodenya. Misalkan di sini kita ambil A-nya sama dengan 2. Maka di sini ada 2 periode dari 0 derajat sampai 360 derajat. Periode yang pertama dari 0 sampai 180 derajat dan periode kedua dari 180 derajat sampai 360 derajat. Coba misalkan kita ambil di sini A-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat ada 3 periode. Periode yang pertama 0 sampai 120 derajat, periode yang kedua 120 derajat sampai 240 derajat, periode yang ketiga dari 240 derajat sampai 360 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika koefisiennya berada di X-nya, itu merubah periode. Misalkan kita ambil A-nya sama dengan 3, maka periodenya ada 3. Kita buat A-nya sama dengan 2, maka periodenya ada 2, gitu. Jadi dapat kita simpulkan ketika koefisiennya berada di sebelum sinnya, maka itu yang berubah adalah titik puncaknya atau nilai maksimum minimumnya. Kemudian ketika kita letakkan koefisiennya di X derajatnya, maka itu yang berubah adalah periodenya. Seperti itu teman-teman. Gampang ya ternyata, coba kalian aplikasikan ya. Mungkin